Suara dari rel yang hilang. Langit sore di Tangerang tampak buram ketika Raffi Prasetyo turun dari angkot di kawasan Sukarasa. Di hadapannya terbentang deretan rumah-rumah baru yang berdiri di atas tanah yang dulu, menurut arsip kolonial yang ia baca, merupakan jalur kereta pertama di wilayah barat Batavia. Namun kini, tak ada rel, tak ada peron, hanya jalan setapak yang berliku di antara tembok tinggi dan gang sempit. Ia membawa kamera kecil, buku catatan, dan satu peta tua yang ia dapat dari arsip Belanda. Di ujung peta itu tertulis samar, Stasiun Sukarasa 1902. Namun, di peta digital masa kini, lokasi itu kosong, seolah tak pernah ada. Langkahnya berhenti di sebuah rumah tua berdinding papan, di mana suara radio tua masih terdengar serak memutar lagu keroncong. Di terasnya, duduk seorang pria sepuh mengenakan kopiah lusuh dan kemeja flanel. "Cari siapa, nak?" tanyanya tanpa menoleh. "Saya Raffi, dari Jakarta. Mau menulis tentang stasiun lama di sini. Katanya dulu pernah ada stasiun Sukarasa?" Pria itu tertawa kecil. "Kalau cuma dengar katanya, memang banyak yang tahu. Tapi kalau pernah lihat sendiri, mungkin tinggal saya." Ia menatap lurus ke arah lahan kosong di belakang rumahnya, yang ditumbuhi rumput liar. "Nama saya Suyatno. Dulu saya jaga sinyal di sana." Raffi langsung menyiapkan kameranya. "Berarti Bapak kerja di stasiun Sukarasa?" "Kerja, sampai malam terakhirnya," jawab Suyatno pelan. "Malam di mana rel itu berhenti bernyawa." Raffi menatap heran. "Berhenti bernyawa?" "Ya." "Karena malam itu, kereta datang, tapi tak pernah sampai tujuan." Angin sore meniup pelan dedaunan bambu di belakang rumah, menimbulkan bunyi lirih seperti desis rel berkarat. Pak Suyatno mengajak Raffi berjalan ke kebun belakang. Di sanalah, di antara rumputan tinggi, mereka menemukan potongan rel tua yang tersisa setengah tertimbun tanah. Besinya dingin, tapi masih bergetar samar ketika disentuh, seolah masih menyimpan gema masa lalu. "Dulu di sini ramai," ucap Suyatno lirih. "Ada penumpang dari pasar, ada kuli kebun tebu, ada orang Belanda juga. Stasiun ini jadi penghubung ke pelabuhan Karangantu. Tapi setelah kemerdekaan, jalurnya makin sepi, sampai akhirnya pemerintah menutupnya tahun 78. Raffi menulis cepat di bukunya. "Kenapa ditutup?" Suyatno tak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke kejauhan, ke arah tempat di mana peron dulu berdiri. "Karena setelah malam itu, tak ada lagi yang berani lewat sini." Katanya sinyal terus menyala padahal listrik sudah diputus. Raffi terdiam. Sore berubah menjadi senja, dan suara adzan dari kejauhan membaur dengan desir angin. Ia merasa seolah ada sesuatu yang masih hidup di tanah ini, sesuatu yang menunggu untuk diceritakan kembali. Suyatno menepuk bahunya pelan. "Kalau kau benar mau menulis sejarahnya, datang lagi besok malam. Aku akan tunjukkan tempat yang tak ada di peta manapun." Raffi mengangguk, walau di dalam hatinya timbul rasa aneh, antara penasaran dan takut. Ketika ia melangkah pulang, suara besi beradu terdengar samar dari kejauhan. Seperti roda baja yang melintasi rel. Padahal tak ada rel lagi di Sukarasa. Dan di dalam hati kecilnya, Raffi tahu, penelusurannya baru saja dimulai. Penjaga sinyal terakhir. Malam itu, Raffi kembali ke rumah Pak Suyatno dengan perasaan campur aduk. Hujan baru saja reda, dan aroma tanah basah menguar dari halaman. Di langit, bulan separuh tampak menggantung di balik awan gelap. Di kejauhan, suara serangga dan katak bersahutan, menghidupkan kesunyian kampung Sukarasa yang seolah terjebak di masa lampau. Pak Suyatno menyambutnya dengan lentera minyak. "Listrik sering padam kalau malam. Tapi tak apa, cahaya begini malah pas buat bercerita," katanya sambil tersenyum samar. Mereka duduk di ruang depan, di antara foto-foto tua yang tergantung di dinding. Di salah satunya, tampak seorang lelaki muda berseragam kereta api kolonial berdiri tegap di depan bangunan stasiun kayu. "Itu saya, tahun 1972, kata Suyatno pelan. "Saat masih jadi penjaga sinyal." Raffi menatap lama foto itu. Bangunan di belakangnya tampak seperti versi tua dari yang ia lihat di arsip Belanda, atapnya menjulang, dengan papan nama bertuliskan, Stasiun Sukarasa. Dulu, stasiun ini masih hidup. Kereta datang 2 kali sehari,
Pagi membawa barang dari pelabuhan, sore mengangkut penumpang ke arah Batavia, lanjut Suyatno. Tapi sejak 1975, satu persatu jalur ke arah barat ditutup. Waktu itu saya masih muda, idealis, tak mau pindah meski banyak teman sudah pergi. Ia menatap keluar jendela. Hujan mulai turun lagi, menetes lembut di genting. Yang saya jaga bukan cuma sinyal, nak. Saya jaga kenangan, ucapnya, seperti bicara pada dirinya sendiri. Raffi membuka buku catatannya. Pak, Bapak bilang malam terakhir, apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Suyatno menarik napas panjang. Tahun 1978, bulan Oktober. Pemerintah sudah resmi menutup jalur Sukarasa. Tapi malam itu, sekitar pukul 11, saya masih di pos jaga. Ada sinyal merah yang berkedip dari arah barat, padahal jaringan listrik sudah dimatikan sejak pagi. Saya pikir ada orang iseng atau sabotase. Ia berdiri perlahan, berjalan ke pojok ruangan, lalu mengeluarkan kotak kayu kecil dari lemari. Di dalamnya, tersimpan peluit logam tua dengan ukiran lambang Belanda dan satu kunci sinyal berkarat. Saya ambil ini malam itu. Sebagai kenang-kenangan, katanya. Tapi sejak saya bawa pulang, suara peluit itu kadang terdengar sendiri. Seperti ada yang meniup dari arah luar rumah. Raffi merinding. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Suyatno menatap kosong. Saya lihat cahaya lampu datang dari arah barat. Bukan motor, bukan mobil, tapi cahaya bundar seperti dari lokomotif. Rel bergetar, suara roda baja menggema. Saya yakin itu kereta barang terakhir yang lewat. Tapi anehnya, tak ada satupun nama dalam jadwal. Dan saat saya pergi ke peron untuk memberi sinyal, kereta itu sudah di depan mata. Ia berhenti sebentar, menelan ludah. Di dalamnya, saya lihat orang-orang diam duduk di kursi kayu. Tak bergerak. Wajah mereka putih, pucat, dan mata mereka kosong. Suara angin berdesir di luar jendela, membuat lentera bergoyang kecil. Raffi menelan ludah. Apa mungkin Bapak salah lihat? Kalau cuma saya yang lihat, mungkin. Tapi malam itu, penjaga palang di ujung barat juga dengar. Kami berdua berlari ke rel, tapi yang tersisa cuma angin panas dan bau besi terbakar. Setelah malam itu, sinyal terus berkedip selama 3 hari berturut-turut. Padahal tak ada aliran listrik sama sekali. Suyatno menatap lurus ke mata Raffi. Kau tahu, nak, stasiun itu tak pernah benar-benar ditutup. Hanya ditinggalkan. Kadang, keretanya masih datang mencari jalan pulang. Raffi menatap peluit tua itu. Ia ingin memotret, tapi tangannya ragu. Pak, saya ingin lihat sendiri tempatnya. Mungkin masih ada petunjuk, arsip, apapun. Suyatno tersenyum samar. Kau yakin? Karena kalau sudah melihatnya, kau tak akan bisa melupakannya. Yakin, Pak, jawab Raffi mantap. Malam itu, mereka berjalan menuju lahan kosong di belakang rumah. Langit telah gelap total, hanya diterangi cahaya lentera. Di tengah rumputan, bekas rel tua tampak seperti ular besi yang tertidur. Suyatno menunduk, menyentuh tanah di bawahnya. Disinilah peron utamanya. Dulu ada bangunan kayu di sini, tempat saya berjaga. Sekarang semua sudah ditelan tanah. Raffi menyalakan kamera dan mikrofon. Saya siap, Pak. Ceritakan semua. Suyatno menarik napas dalam, lalu meniup peluit tua di tangannya. Suara nyaring melengking, menggema di udara malam. Dan dari kejauhan, samar-samar terdengar suara roda besi beradu dengan rel, padahal tidak ada rel yang utuh di sekitar mereka. Lampu lentera bergetar hebat, dan angin dingin menyapu wajah mereka. Suyatno berbisik pelan, hampir tak terdengar, dia datang lagi, nak, kereta dari masa lalu. Raffi menoleh ke arah barat, dan untuk sesaat, ia melihat kilatan cahaya putih bergerak cepat di kejauhan, seperti kepala lokomotif yang menembus kabut. Namun ketika ia berkedip, semuanya lenyap. Hanya tersisa keheningan, dan peluit logam yang kini dingin membeku di tangan Pak Suyatno. Jejak di bawah tanah. Keesokan harinya, langit Sukarasa tampak muram. Hujan semalam meninggalkan genangan di antara sisa rel yang karatan. Embun menempel di daun pisang di belakang rumah Pak Suyatno, berkilau samar ketika matahari mencoba menembus awan kelabu.
Raffi duduk di beranda, menatap kosong ke arah lahan kosong tempat mereka mendengar suara kereta tadi malam. Ia memutar kembali rekaman video di kameranya, semuanya normal, kecuali satu hal. Pada menit ke-12, tepat saat peluit ditiup, muncul suara derit roda besi yang jelas terekam. Padahal mikrofon tak menangkap angin atau suara lingkungan lain. Seolah suara itu datang dari dunia lain. Pak Suyatno berjalan mendekat, membawa 2 cangkir kopi hitam. "Kau dengar juga, kan?" katanya pelan, seolah sudah tahu isi rekaman itu. Raffi mengangguk. "Pak, saya mau periksa area belakang rel. Saya yakin masih ada sesuatu di bawah sana. Tadi malam waktu saya menyorot kamera, saya lihat lubang kecil di tanah, seperti pintu masuk." Suyatno menatapnya lama. "Kalau kau ke sana, jangan sendirian. Di bawah tanah itu bukan hanya rel yang terkubur." Namun semangat jurnalis muda itu sudah terlanjur menyala. Ia menyiapkan senter, kamera, dan masker debu. Bersama Suyatno, mereka berjalan ke arah timur, mengikuti jejak rel yang separuh tertimbun tanah. Di ujungnya, di bawah semak belukar, tampak lubang bundar dengan dinding bata tua. "Ini bekas terowongan drainase," kata Suyatno. "Tapi dulu juga dipakai untuk penyimpanan logistik dan jalur darurat." Raffi menyalakan senter dan menunduk. "Kita masuk?" Suyatno ragu sejenak, lalu mengangguk. "Baik, tapi jangan terlalu lama." Mereka masuk perlahan. Udara di dalam terasa dingin dan lembab, bau karat dan tanah bercampur. Dinding bata dipenuhi lumut, dan di beberapa tempat tampak coretan huruf Belanda yang samar. Sukarasa 1903 Verboden Toegang. Dilarang masuk. Langkah mereka bergema di lorong sempit itu. Sinar senter menyorot deretan tong kayu tua, pecah di sana-sini, dan di ujungnya tampak pintu besi kecil setengah terbuka. Di baliknya, ruangan berbentuk kubah terbuka, di tengahnya berdiri sebuah meja kontrol tua dengan tuas-tuas sinyal berkarat. Raffi tertegun. "Ini, ruang sinyal bawah tanah." Suyatno mengangguk pelan. "Betul. Dulu dipakai untuk mengatur sinyal manual. Tapi seharusnya sudah dikubur lama." Raffi mendekat, mengusap debu di atas meja logam. Ia menemukan sebuah buku catatan tua, terikat tali dan berdebu tebal. Di sampulnya tertulis dengan tinta pudar. "Logboek Station Sukarasa." "Pak, ini catatan stasiun," seru Raffi penuh semangat. Ia membuka halaman pertama, berisi jadwal kereta dari tahun 1939. Beberapa halaman kemudian mencatat masa Jepang hingga masa awal kemerdekaan. Namun di bagian akhir, tulisan tangan berubah tergesa, hampir tak terbaca. Tanggal terakhir, 20 Oktober 1978. Tulisan itu berbunyi, "Kereta 77 belum kembali. Sinyal tetap hidup. Jangan matikan sistem bawah." Raffi menatap Suyatno. "Kereta 77. Wajah tua itu menegang. "Itu nama kode kereta barang terakhir yang saya lihat malam itu. Tapi di catatan resmi, kereta itu tidak pernah tercatat berangkat." Tiba-tiba, senter Raffi berkedip. Lampu meredup, dan udara terasa berat. Dari arah lorong terdengar suara, gemerisik besi beradu, perlahan berubah menjadi bunyi langkah-langkah logam. Raffi berbalik, tapi lorong di belakang mereka gelap total. "Pak, ada yang datang," bisiknya. Suyatno menggenggam bahunya. "Diam." Suara itu semakin dekat, klak-klak-klak, seperti sepatu besi di atas rel. Lalu, sekelebat cahaya kuning muncul di dinding bata, berasal dari lampu sinyal tua di meja kontrol. Padahal kabelnya sudah putus. Lampu itu berkedip 3 kali, dan terdengar bunyi samar peluit. Raffi menyalakan kamera, meski tangannya gemetar. Dalam bidikan layar, ia melihat sesuatu berdiri di ujung ruangan, bayangan sosok dengan topi kondektur, tubuhnya samar, tapi matanya memantulkan cahaya seperti bara. Lalu suara itu berkata, berat dan jauh. Sinyal belum padam. Lampu senter padam seketika. Ruangan menjadi gelap gulita. Hanya terdengar nafas Raffi dan Pak Suyatno yang memburu. Tak lama kemudian, semua kembali sunyi. Ketika senter menyala lagi, ruangan itu kosong. Hanya meja sinyal, buku log, dan bau besi terbakar yang tersisa.
Suyatno mengambil buku itu dan memasukkannya ke dalam tas Raffi. Kita harus keluar. Sekarang. Mereka berlari keluar menembus lorong sempit. Cahaya sore menyambut di ujung terowongan, membuat mereka hampir silau. Saat mereka tiba di permukaan, Raffi menoleh ke belakang, namun lubang masuk itu kini tertutup tanah dan batu-batu runtuh, seolah tak pernah ada. Suyatno berdiri diam, matanya kosong menatap reruntuhan. Sekarang kau tahu kenapa aku tak mau lagi ke sana, katanya lirih. Apapun yang terjadi di malam itu masih terjebak di bawah sana. Raffi menggenggam buku log tua itu erat. Di benaknya, satu pertanyaan berputar tanpa henti. Jika kereta 77 tak pernah kembali, kemana sebenarnya ia pergi? Dan jauh di balik tanah Sukarasa yang lembab dan sunyi, terdengar kembali suara peluit logam, pendek, tajam, dan menembus udara. Seolah sejarah yang terkubur menuntut untuk dibangunkan kembali. Kereta tengah malam. Malam turun perlahan di Sukarasa. Angin membawa aroma basah dari tanah yang baru saja diguyur hujan sore tadi. Di meja kayu rumah Pak Suyatno, Raffi menatap buku log tua yang mereka temukan di ruang bawah tanah stasiun. Halaman-halamannya kusam, sebagian sobek, sebagian tertulis dengan tinta yang memudar, tapi ada satu bagian yang tampak baru, seolah seseorang menulisnya belum lama ini. Tulisan itu berbunyi, kereta 77 akan melintas kembali. Tengah malam. Jangan nyalakan sinyal merah. Raffi menatap kalimat itu lama. Pak, siapa yang menulis ini? Tulisannya bukan dari tahun 1978, kertasnya masih baru. Suyatno menghela napas panjang. Entah siapa, Nak. Mungkin ada orang lain yang turun ke sana sebelum kita. Atau mungkin dia yang menulis sendiri. Dia? Masinis kereta 77. Kata-kata itu bergema di ruangan. Raffi terdiam. Di luar, jam dinding berdetak pelan, setiap ketukan terasa menegangkan. Ia mencoba menertawakan rasa takut yang menjalari pikirannya, tapi matanya terus tertuju pada tulisan itu. Pak, kalau benar kereta itu masih melintas, kita harus lihat sendiri malam ini. Suyatno memandangnya lama, kemudian berdiri. Kau tidak akan tenang sebelum tahu kebenarannya, kan? Raffi mengangguk pelan. Menjelang tengah malam, mereka berdua berjalan ke lokasi bekas peron, tempat rumput liar tumbuh setinggi lutut dan udara terasa dingin menusuk. Bulan nyaris tertutup awan, hanya menyisakan cahaya redup yang membuat bayangan mereka tampak panjang di tanah basah. Suyatno membawa peluit tua dan lentera minyak. Raffi memegang kamera dan alat perekam. Tepat pukul 12:05, dulu sinyal terakhir menyala, kata Suyatno lirih. Kita tunggu sampai jam itu. Angin tiba-tiba bertiup dari arah barat. Dari kejauhan terdengar suara samar, seperti derit roda besi yang meluncur di atas rel. Padahal di depan mereka tak ada rel, hanya tanah kosong. Lentera di tangan Suyatno bergoyang, apinya menari liar. Raffi memutar kameranya ke arah suara itu. Pak, dengar, itu bukan angin. Itu kereta. Suara itu semakin keras, kini disertai bunyi peluit panjang. Dari kejauhan, muncul kilatan cahaya kuning, bergerak cepat ke arah mereka. Raffi mundur satu langkah, matanya membesar. Lalu, dalam cahaya itu, muncul bayangan kereta tua berwarna hitam, bergerak perlahan seperti menembus kabut. Bentuknya jelas, lokomotif uap dengan gerbong kayu di belakangnya. Namun tubuhnya tembus pandang, Raffi bisa melihat pepohonan di baliknya. Suyatno berdiri tegak, wajahnya kaku. Ia mengangkat peluit di tangan, lalu meniupnya, suara panjang melengking memecah malam. Kereta itu berhenti tepat di hadapan mereka. Asap putih mengepul dari cerobong, tapi hawa di sekitar justru menjadi dingin membekukan. Dari jendela gerbong, tampak sosok-sosok duduk diam, menatap lurus ke depan dengan mata kosong. Salah satu di antara mereka, seorang lelaki berseragam masinis kolonial, melangkah turun. Kakinya tidak menginjak tanah, melainkan melayang beberapa sentimeter di atas permukaan. Ia berjalan ke arah Suyatno. Sinyal sudah menyala, penjaga? Suara itu dalam dan berat, seolah datang dari ruang besi yang jauh. Suyatno menggenggam peluit erat. Aku sudah mematikan sinyal itu 47 tahun lalu, katanya lirih. Kalian seharusnya sudah pergi. Masinis itu berhenti di depan mereka,
menatap lurus dengan mata kelam. Kami belum sampai tujuan. Raffi menahan napas. Kamera di tangannya bergetar hebat, tapi ia tetap menekan tombol record. Cahaya dari lentera memantul di tubuh sang masinis, memperlihatkan detail seragam yang robek dan tanda api kecil di dadanya. Bantu kami menemukan rel terakhir, lanjut suara itu. Sebelum sinyal benar-benar padam. Lalu masinis itu berbalik dan naik kembali ke lokomotif. Kereta itu perlahan bergerak mundur, kabut putih menelannya sedikit demi sedikit. Dalam hitungan detik, semua lenyap. Hanya keheningan yang tersisa, dan peluit di tangan Suyatno yang kini bergetar hangat, seolah baru saja digunakan oleh tangan lain. Raffi menatap jam di pergelangan tangannya. Tepat pukul 005. Ia menatap Pak Suyatno yang kini duduk lemas di tanah. Pak, apa maksudnya rel terakhir? Suyatno menatapnya kosong. Aku juga tak tahu. Tapi dulu, waktu Jepang menarik jalur tambahan ke arah selatan, mereka bangun satu rel rahasia di bawah tanah. Jalur itu tidak pernah tercatat di peta resmi. Raffi mencatat cepat di buku saku. Berarti, masih ada rel yang tersisa di bawah sini. Ya. Dan mungkin di sanalah mereka terjebak. Petir menyambar di kejauhan. Angin berdesir membawa suara seperti derit besi. Raffi menatap lahan kosong itu sekali lagi, dan untuk sepersekian detik, ia melihat bayangan gerbong terakhir masih melintas perlahan, lalu lenyap di telan gelap. Di udara, suara peluit panjang terdengar lagi, kali ini lebih jauh, seolah datang dari perut bumi. Raffi menatap Pak Suyatno. Kalau rel itu memang ada, aku akan menemukannya. Suyatno menatapnya lemah. Kalau kau temukan, nak, pastikan kau siap menanggung semua yang ikut keluar bersamanya. Raffi tak menjawab. Ia hanya menatap tanah basah di bawah kakinya, dan di sana, samar, terlihat garis lurus panjang berwarna gelap, seperti bekas rel besi yang perlahan muncul kembali dari bawah bumi. Langit bergetar oleh suara guntur terakhir malam itu. Dan di kejauhan, Sukarasa kembali diam, seolah menunggu waktu untuk membuka rahasianya sendiri. Stasiun terakhir. Pagi itu, langit Tangerang diselimuti kabut tipis. Sisa hujan malam masih menempel di daun-daun pisang, sementara suara ayam kampung terdengar samar di kejauhan. Di meja rumah Pak Suyatno, Raffi menatap tumpukan catatan dan rekaman video yang ia buat semalam. Setiap kali ia memutar ulang adegan itu, cahaya kuning, kabut, dan siluet lokomotif hitam, ia selalu mendengar sesuatu di latar belakang, suara napas berat dan bunyi logam yang menyeret pelan. Ia tahu, rekaman itu bukan sekadar bukti sejarah. Ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Pak Suyatno duduk di kursi rotan, wajahnya tampak lebih tua dari kemarin. Kau tak bisa berhenti di sini, ya? Katanya pelan sambil menatap keluar jendela. Raffi menggeleng. Saya harus tahu kemana rel itu berakhir, Pak. Kalau benar masih ada jalur bawah tanah, saya mau merekamnya. Ini bukan cuma cerita misteri, ini sejarah yang belum ditulis. Suyatno menghela napas panjang. Aku tahu. Tapi ingat, yang kau cari bukan sekadar rel. Kau sedang mengusik waktu yang berhenti. Namun rasa penasaran sudah menelan rasa takut Raffi bulat-bulat. Ia memutuskan untuk mencari rel rahasia yang disebut Suyatno, jalur tambahan buatan Jepang yang konon menghubungkan Sukarasa dengan area bekas tambang tua di selatan. Ia mulai menelusuri kawasan itu siang hari, membawa peta topografi lama yang ia temukan di arsip Belanda dan salinan denah dari buku log stasiun. Setelah berjam-jam berjalan menembus semak dan lahan kosong, ia menemukan sesuatu, struktur beton tua berbentuk lengkungan di balik pepohonan bambu. Bagian atasnya retak, dan di dalamnya terlihat ujung rel berkarat yang lenyap ke arah bawah tanah. Nah, ini dia, bisik Raffi pada dirinya sendiri. Ia menyalakan kamera, menuruni beberapa anak tangga yang dipenuhi akar dan lumpur. Udara di dalam terowongan itu dingin, menusuk, dan setiap langkahnya bergema panjang. Di dindingnya, tulisan pudar dalam huruf Jepang masih bisa dibaca samar. Chikatetsu jalur darurat. Semakin dalam ia berjalan, semakin kuat bau logam terbakar. Rel di bawah kakinya masih utuh, berkilat redup meski berdebu. Lalu, di ujung lorong, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti, gerbong tua yang setengah tertanam di dinding batu. Cat hitamnya mengelupas, dan nomor di sisinya masih terlihat jelas,
Nomor 77. Jantung Raffi berdetak keras. Ia menyalakan lampu tambahan dan mendekat perlahan. Di dalam gerbong itu, kursi kayu masih berjejer rapi. Tapi di kursi paling depan, tampak sosok manusia duduk membungkuk, mengenakan seragam masinis. Tubuhnya kering seperti mumi, namun tangannya masih menggenggam peluit logam. Raffi menelan ludah. Ia mengangkat kameranya, merekam perlahan dari ujung gerbong ke arah depan. Tiba-tiba, kamera bergetar. Layar berkedip. Dari speaker kecilnya, terdengar suara berat dan jauh, suara yang sama seperti malam sebelumnya. Sinyal belum padam. Cahaya lampu senter Raffi meredup. Ia mundur setapak, tapi matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Kepala sang masinis perlahan menoleh ke arahnya. Mata kosong yang dulu hanya bayangan kini menatap hidup, memantulkan cahaya biru redup. Tidak, ini tak mungkin, bisik Raffi gemetar. Ia berbalik dan berlari ke arah luar terowongan. Namun di belakangnya, terdengar bunyi keras roda besi berputar. Udara di lorong bergetar, tanah bergetar di bawah kakinya. Ia menoleh sebentar dan melihat kereta 77 mulai bergerak, perlahan tapi pasti, menembus batu dan debu seolah waktu kembali berjalan. Ia berlari sekuat tenaga. Dari ujung lorong, terlihat cahaya alami, keluar dari permukaan tanah. Ketika ia hampir mencapainya, suara peluit panjang meledak di telinganya, membuat seluruh tubuhnya bergetar. Lalu, semuanya gelap. Ketika Raffi membuka mata, ia sudah berada di tepi lahan kosong tempat stasiun Sukarasa dulu berdiri. Kamera di tangannya masih utuh, tapi layar hitam penuh gangguan. Matahari sore hampir tenggelam. Pak Suyatno berdiri di dekatnya, menatap dengan wajah cemas. "Nak, kau pingsan di sana sejak pagi. Aku mencarimu sejak subuh." Raffi mencoba bangun, kepalanya berat. Saya melihatnya, Pak. Kereta itu masih ada. Di bawah sana." Suyatno menatapnya lama, lalu hanya berkata, "Kalau begitu, kau sudah sampai di stasiun terakhir." "Stasiun terakhir?" "Ya," jawabnya lirih. "Tempat di mana waktu berhenti. Tempat semua perjalanan berakhir, tapi tak pernah benar-benar selesai." Ia membantu Raffi berdiri, lalu menyerahkan peluit tua yang kini tampak bersih, seolah baru digosok. "Bawa ini. Mungkin suatu hari, kau butuh mengingat bahwa tak semua cerita butuh penutup." Raffi menatap peluit itu, lalu memandang sekeliling. Lahan kosong itu kini terasa berbeda, lebih sunyi, tapi juga lebih tenang. Ia tahu, di bawah tanah yang ia pijak, masih ada rel tua yang membentang menuju masa lalu. Beberapa minggu kemudian, ketika ia kembali ke Jakarta dan mulai menulis artikelnya, sesuatu aneh terjadi. Setiap kali ia mengetik kata Sukarasa, layar komputernya berkedip. Peta digital menolak menampilkan lokasinya. Dan ketika ia mencari arsip tentang stasiun Sukarasa, hasil pencarian selalu kosong, seolah nama itu tak pernah ada. Namun setiap malam pukul 12:05, dari jendela apartemennya di Jakarta Barat, Raffi masih mendengar peluit panjang dari arah barat, suara yang sama dari rel yang sudah lama mati. Dan di hati kecilnya, ia tahu, kereta itu masih berjalan, menembus waktu, mencari sinyal yang tak pernah padam. Sinyal yang tak pernah padam. Di senja yang perlahan meredup, rel-rel tua Sukarasa tertelan waktu. Tidak ada lagi suara peluit, tidak ada cahaya lampu lokomotif yang melintas di bawah langit Tangerang. Namun bagi mereka yang mau mendengar lebih dalam, di antara bisikan angin dan derit besi berkarat, masih ada gema samar, suara dari masa lalu yang menolak padam. Sejarah bukan sekadar catatan di buku. Ia adalah denyut waktu yang terus berdetak di bawah langkah kita. Stasiun Sukarasa mungkin telah hilang dari peta, tetapi kisahnya masih berjalan, seperti kereta tua yang tak pernah benar-benar berhenti. Karena pada akhirnya, beberapa perjalanan memang tak ditakdirkan untuk sampai, hanya untuk terus dikenang.